dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Halo Sobat Bonafid, kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Topik ini memanas setelah kritik pedas disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Dalam ulasan ini, kita akan melihat sisi positif dan negatif dari kebijakan ini, serta memahami lebih dalam apa sebenarnya yang dipertaruhkan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Rieke Diah Pitaloka. Dalam video yang viral, Rieke menyoroti potensi dampak negatif kenaikan PPN ini, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini dapat meningkatkan beban hidup rakyat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebelum memutuskan menaikkan pajak. Rieke bahkan meminta pemerintah untuk lebih bijak dan mencari alternatif lain, seperti mengoptimalkan penarikan pajak dari perusahaan besar yang selama ini mungkin tidak maksimal dalam membayar pajak. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Assalamualaikum besti-besti, love kesayangan si akunya Viral for Justice. Kali ini kita akan bahas rencana kenaikan PPN 12%. Infonya yang mau kena kenaikan pajak PPN 12% adalah barang elektronik, perabot rumah tangga, makanan olahan dan kemasan, kendaraan bermotor, dan pulsa telekomunikasi. Nah, ada dampaknya nggak sih kalau Dari sudut pandang pemerintah, kenaikan tarif PPN memiliki beberapa sisi positif. Peningkatan pendapatan negara. Dengan tarif 12%, negara diproyeksikan mendapat tambahan pemasukan yang dapat digunakan untuk membiayai program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pengurangan defisit anggaran. Dalam situasi di mana negara menghadapi tekanan anggaran, kenaikan pajak ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menutup defisit. Reformasi pajak. Kenaikan ini juga bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Boleh dikatakan miskin sampai rentan miskin itu 81 juta orang. 81 juta orang. Sangat banyak. Ini yang harus diselesaikan dan akan diselesaikan sesuai janjinya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam kampanye kemarin. Ini harus selesai. Nah, uang dari mana? Uang dari mana? Ya dengan salah satunya menaikkan pajak untuk barang mewah. Gitu. Ya, saya kira fair enough, cukup adil menurut saya, karena jangan sampai bangsa ini 17 ulang tahun hanya kalau ada pesta hanya kelas menengah ke atas saja pesta. Orang miskin juga harus mulai ikut pesta dong. Namun, kritik terhadap kebijakan ini tidak bisa diabaikan. Berikut beberapa sisi negatifnya. Beban ekonomi untuk masyarakat, barang dan jasa yang lebih mahal dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi rentan. Risiko inflasi. Kenaikan tarif PPN dapat mendorong kenaikan harga barang secara umum, yang berpotensi memicu inflasi, efek pada dunia usaha. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kebijakan ini bisa menjadi tantangan tambahan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang kompleks, dengan dampak yang luas pada masyarakat dan perekonomian. Di satu sisi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak negatif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagaimana menurut Sobat Bonafid? Apakah kebijakan ini langkah yang tepat atau ada alternatif lain yang sebaiknya dipertimbangkan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ilmu Sejagat agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.